Ipagpunta na kayo na naging ang tatlo eh. Sige. Ito lang ito.
Hasil ambil. Hmm?
Gitu. Ayo, coba omongin tak. Iya, kenapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini untuk pertemuan biologi sel yang pertama ya, bersama saya maksudnya. Jadi nanti kita akan kuliah sampai Benci aku. Fiko amat, gape semua nih. suaranya nggak kedengaran. Bentar, berapa jumlahnya? Nggak kedengaran ya, tapi suara saya terdengar jelas nggak kayak ini? Terdengar Ibu. Suara saya terdengar ya? Oke. Terdengar nggak? Terdengar Ibu. Terdengar. Oke. Ibu. Itu Dani itu mau kemana? Mohon maaf Ibu, lagi ada di bis pulang kampung Ibu. Nah iya. Terus ngapain itu di bis? Kan masih ada kuliah. Iya Ibu. Mau pulang kampung? Nah terus ini gimana kuliahnya? Denger apa enggak ini nanti? Dengar Ibu, pakai headset Ibu. Oke, terus ini ya, coba diarahkan ke wajah ya, jangan ke arah atap, ke pojok-pojok, ke lampu ya. Ini kan perkuliahan, jadi harus diarahkan ke wajah. Ya, besok-besok Dani kalau kuliah harus stay di tempat ya, nggak boleh sambil di jalan seperti itu. Baik Ibu, mohon maaf. Nanti kalau ada yang tidak sesuai ketentuan lagi, nanti silakan presentasi gitu ya. Ini Jani Fauzi ada nggak Jani? Kemudian Devina, ini belum on kamera, Devina dan Amira. Di mana Devina? Ya, Amira ya, diarahkan ke wajah. Nah, ini. Di mana itu? Pulang kampung juga Bu, mohon maaf. Nah, gimana itu kuliah kok pulang kampung? Nanti kalau pertemuan berikutnya masih di jalan lagi, ya berarti nanti silakan nama-nama yang tidak on kamera, ya itu nanti masuk yang tidak di tempat, berarti nanti bisa presentasi ya. Arimbi. Arimbi ini mana Arimbi?
Dimas Maulana. Apa? Nah, bangun ya. Apa? Jani mana ini? Jani kok nggak ada? Nah, Hadir Ibu. ya duduk di situ, jangan pindah-pindah. Ibu barusan baru beres dari toilet, Bu. Oke. Oke, ini saya mulai ya. Oh, baik, materinya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah ya, saya akan mulai topik hari ini. Kita bicara terkait protein. Oke, jadi saya kira kalian juga sudah sangat familiar dengan istilah protein. Ini sehari-hari ya kita bisa banyak temukan. Mungkin juga kalian dari membaca buku, literatur, jurnal, ataupun dari perkuliahan yang sudah kalian ambil. Nah, di sini kita mulai dari tentunya pendahuluan apa itu protein sampai nanti fungsi-fungsinya ya, terutama ini di dalam sel ya. Ya, oke. Nah, protein sendiri ini oleh Gerardus Mulder ya, diperkenalkan istilah ini asalnya adalah dari kata proteos atau yang utama ya artinya atau yang didahulukan. Nah, melihat dari arti namanya, maka protein ini adalah komponen yang sangat penting ya, yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Nah, jadi protein ini penyusun ya, juga komponen yang memegang peranan kunci di dalam keberlangsungan hidup suatu organisme. Protein itu apa sih kalau didefinisikan ya? Rangkaian asam amino dengan ikatan peptida. Jadi situ ada gabungan, kumpulan ya, rangkaian asam amino yang saling berhubungan dengan adanya ikatan peptida. Nah, satuan pembentuk protein berarti ya ini unit penyusunnya adalah asam amino. Setiap protein memiliki jumlah dan urutan ya yang khas. Ya, jadi jumlah asam amino penyusunnya, urutannya itu sangat spesifik sehingga membentuk struktur yang berbeda-beda. Tentunya nanti akan berpengaruh pada fungsinya. Nah, sekarang coba dari kalian. Apakah kalian tahu contoh dari protein? Contoh dari protein yang sudah pernah kalian tahu itu kira-kira apa? Jadi silakan ya kalau mau berpendapat. Namanya siapa nanti akan masuk ke aktifan nilainya. Oke, ada? Yang bisa menyebutkan satu atau dua saja contoh protein. Contoh protein seperti hewani sama nabati itu, Bu. Seperti itu. Sebentar, ini kok suaranya kecil ya? Ya, mungkin bisa diulangi ini ya atas nama Dewinda. Contoh seperti protein hewani pada daging. Kalau protein nabati itu seperti kacang-kacangan. Oke, itu contoh protein ya, jenis-jenis protein yang bisa kita temukan ya dari hewan atau tanaman. Maksud saya mungkin contoh protein yang ada di dalam tubuh. Nah, kira-kira apa ya? Oke. Jadi contohnya, contoh protein yang bisa ditemukan bahkan di tubuh kita juga ada, mungkin di bakteri, mungkin di hewan ya, karena protein itu kan pasti ditemukan di banyak ya organisme. Oke, mungkin ada yang tahu? Gampang sekali ya.
Coba apa kira-kira? Mungkin enzim Ibu. Yang namanya siapa? Dian Ayu? Iya, Benar? iya Ibu. Oke, Dian Ayu. Jawabnya protein, enzim. Ya, oke. Nah, jadi benar ya, salah satunya adalah enzim. Itu adalah juga bentuk protein yang terlibat dalam proses ya metabolisme di tubuh itu utama. Kemudian ada apa lagi? Hormon. Hormon itu juga protein ya. Nah, itu banyak sekali. Dan protein tidak hanya compound yang terlibat dalam metabolisme, tapi juga yang menentukan karakteristik dari suatu organisme. Ya, misalkan protein fungsinya sebagai penyusun atau protein struktural. Nah, itu bisa ditemukan di mana? Banyak ya, di otot, ya, di tulang. Itu kan penyusunnya juga protein. Nah, oke. Kemudian lanjut dulu ya. Oke, ini sudah berganti ya PPT-nya. Sudah Ibu. Ibu. Nah, di sini kita masuk ke proses sintesis protein. Nah, sebelumnya ini kita coba flashback dulu. Mungkin kan juga sudah belajar terkait ini ya, sifat suatu organisme itu dikontrol oleh unit penting di dalam tubuh, ya, di dalam sel yang mana kita kenal sebagai DNA, ya. Ya, di mana di situ terdapat banyak sekali gen. Nah, jadi asam nukleat itu kan memegang kunci penting karena mewarisi sifat ya dari suatu organisme. Mulai dari penampakan morfologinya, kemudian karakteristik internalnya, sifat fisiologisnya, semua itu kan dikontrol oleh asam nukleat karena di dalamnya terdapat banyak sekali gen yang nanti ketika terekspresi bisa menghasilkan produk ya, salah satunya protein. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini kita mulai dari yang atas ya. Di sini ada sel, di mana unit penyusun terkecil itu ada sel. Nah, sel ini nanti kalau kita lihat lagi di dalamnya ada nukleus atau intinya. Nah, oke, kemudian di inti sel ini nanti kalau kita lihat lagi akan ditemukan kromosom. Kromosom seperti pita itu ya. Pita kalau kita buka untaiannya maka kita akan melihat dua untai ya. Seperti ini, double helix. Nah, ini adalah DNA. Jadi ada dua untai ya. Nah, DNA ini kalau kita buka ya, kita buka salah satu komponennya adalah nukleotida ya. Jadi di sini ada basa-basa nukleotida yang ada kode A, T, G, C ini ya. Kalau RNA berarti ada T-nya diganti U, urasil ya. Nah, kode-kode ini, basa-basa ini kan ada di seluruh untaiannya ya. Nah, dan dari seluruh untaian ini ada bagian-bagian yang disebut gen. Gitu. Jadi tidak semua bagian dari DNA itu bisa mengkode sifat. Ya, jadi bagian-bagian tertentu itu disebut gen dan itu akan mengkode sifat. Nah, proses pembentukan sintesis itu bisa dimulai dari sini. Jadi, basa-basa nukleotida ini nanti akan dikonversi ya dalam proses transkripsi untuk membentuk mRNA. Nah, jadi nanti akan diubah kode-kode ini menjadi messenger RNA.
Berarti RNA pembawa pesan gitu ya. Nah, nanti setelah itu dilihat ini panahnya ya. mRNA-nya akan dibawa keluar menuju ke sitoplasma. Jadi tadi transkripsinya di nukleus, kalau proses kelanjutannya nanti translasi itu di sitoplasma. Di sini bisa kita lihat ya, nanti mRNA-nya kemudian akan diproses lebih lanjut dalam translasi, diterjemahkan untuk menghasilkan asam-asam amino gitu ya. Nah, karena ini gambarnya kecil, nah ini makanya di zoom lagi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ternyata di dalam itu terjadi proses pembentukan asam amino yang dibantu dengan ribosom. Masih ingat ribosom? Organel di dalam sel yang berfungsi dalam sintesis protein ya. Nah, di sini ini gambaran ringkasnya. Jadi dari nukleus ke sitoplasma. Nanti kita cek satu persatu ya prosesnya. Nah, di sini masuk ke transkripsi seperti yang saya sampaikan. Basa nukleotida di DNA akan disalin menjadi mRNA, kemudian keluar melalui pori nuklearnya. Ya. Nah, nanti di sini ya, ini ada peran ya, peran dari RNA polimerase enzimnya untuk mengubah menjadi mRNA. Kemudian nanti akan dibawa ke sitoplasma. Nah, akhirnya sampailah ke proses translasi ya, inisiasi. Jadi translasi ada 3, ada inisiasi, elongasi, dan juga ada terminasi. Nah, untuk inisiasi nanti kita lihat dulu di gambar. Oke, jadi di proses inisiasi nanti bisa dilihat ya. Di sini yang warna merah ini mRNA-nya tadi yang berisi basa-basa AUG, ATGC tadi ya, yang banyak itu akan dibawa ke sini. Kemudian nanti akan berinteraksi dengan ribosom unit kecil ya, small subunit ribosom. Nah, setelah ini berikatan seperti ini, nanti ya proses inisiasi ini adalah proses mengawali ya. Maka dari itu di sini tandanya adalah ketika ditemukan start codon. Start codon itu ini ya, AUG. Nah, ketika ada basa AUG di situ dikenali, maka tRNA akan datang. Jadi yang warna hijau ini tRNA. tRNA ini akan datang, kemudian membawa codon juga ya. Jadi AUG itu kita 3 basa itu kita sebut codon. Nah, nanti tRNA yang hijau ini akan datang, itu juga akan membawa basa tapi namanya antikodon ya. Nanti ketika sudah datang di sini, nah nanti akan ada sinyal, oh berarti ini proses sintesis asam aminonya segera dimulai. Maka di situ ribosom unit besar juga akan datang. Jadi ribosom itu ada unit kecil dan unit besar ya. Nanti yang unit besar juga akan di sini ya. Jadi ada interaksi lagi. Tuh. Nah, kalau kita lihat nanti di ribosom ini ya ada 3 bagian. Sisi E, sisi P, sisi A. Ya. Jadi kemudian nanti prosesnya itu ya sama. Jadi nanti tRNA akan datang membawa codon lagi untuk ya menerjemahkan dari mRNA-nya kemudian untuk asam amino.
misalkan valin gitu ya, prolin diterjemahkan sampai kodonnya itu habis ya, yang di mRNA ini. Oke, jadi terus ya, nanti ini akan terjadi pemanjangan. Nah, ini proses di mana prosesnya akan terus berlanjut ya dengan bantuan ribosom, datang lagi fenilalanin sudah ada, nanti bisa bergabung dengan asam amino yang lain dengan bantuan ikatan peptida ya. Oke, jadi dengan perantara ikatan peptida. Nah, nanti sampai di proses yang terakhir ada terminasi, di mana di proses ini nanti setelah semua kodon tadi habis, sudah diterjemahkan dalam asam amino, maka nanti proses bisa diakhiri ketika ditemukan stop kodon ya. Jadi stop kodon itu ada UAA, UAG, UGA. Tuh ya. Nah, oke, jadi nanti ketika sudah ada kodon tersebut, maka rilis vektornya akan datang di sini. Rilis vektor yang warna biru ini kemudian akan menempati stop kodon ya, di situ membawa antikodon juga. Nah, nanti kalau sudah semua proses akan berakhir, di mana di situ terjadi hidrolisis ikatan pada peptida ya yang menempel ke tRNA. Jadi semua komponen akan terlepas dari kompleks tersebut. Nah, asam aminonya nanti kan sudah jadi memanjang seperti ini ya, dihubungkan dengan ikatan peptida. RF sendiri nanti bisa mengenali stop kodon yang berbeda ya, nanti bisa dilihat di sini. Oke, mungkin bisa dipahami dulu, dibaca dulu. Oke, sudah ya, saya lanjutkan dulu. Nah, kita mulai masuk ke struktur protein ya. Nah, jadi untuk protein sendiri, tadi kita sudah tahu proses sintesisnya, maka sekarang kita lihat dulu ya, susunannya, strukturnya itu sebenarnya apa saja. Jadi yang pasti tadi kita sudah tahu bahwa unit penyusun terkecilnya adalah asam amino. Nah, kemudian protein itu sendiri kan tersusun dari satu atau lebih polipeptida ya, yang tadi disusun oleh gabungan-gabungan asam amino. Nah, sekarang kita lihat dulu asam amino itu sebenarnya strukturnya seperti apa. Yang pasti nanti ada gugus amina NH2 ini ya. Kemudian ada gugus karboksil COOH, ada atom hidrogen, dan juga ada rantai samping yang R ini.
Ini ya, rantai samping ini bisa bervariasi kalau pada asam amino. Contoh dari protein ya, yang paling mudah adalah hemoglobin, di mana ini tersusun dari lebih dari satu ya polipeptidanya. Ada 2 rantai alfa dan 2 rantai polipeptida beta. Kemudian untuk massa protein juga dinyatakan dengan ini ya, gram per mol atau Dalton. Ini diingat-ingat. Kalau DNA itu kan BP pakai base ya. Kalau protein nanti pakai Dalton ukurannya. Nah, ini bisa dilihat bahwa banyak sekali jenis asam amino ya. Sebenarnya di alam ada sekitar 300, tetapi hanya ada 20 yang membentuk protein. Jadi protein itu dibentuk dari kombinasi 20 asam amino. Nah, di sini nanti bisa dilihat nama-nama serta kodenya. Ada A, G, isoleucin I, leucin L. Namun untuk lisin ini bukan L tapi K ya. Nanti diamati, kemudian metionin M dan asparaginnya N gitu ya. Jadi di sini juga diberi informasi bahwa lingkaran yang utuh dan yang putus-putus itu berbeda makna ya. Untuk yang utuh ini adalah asam amino yang non esensial, sedangkan yang putus-putus nanti adalah yang esensial. Ya. Oke. Nah, setelah tadi kita bicara dulu asam amino, ini juga perlu diketahui ya, supaya nanti tidak bingung ketika saya menjelaskan istilah-istilahnya. Asam amino tadi kan ya setelah disintesis, kemudian dihubungkan ikatan peptida, itu otomatis akan membentuk rantai. Nah, jika asam amino itu ada 2, maka kita bisa menyebutnya dipeptida. Kalau tersusun dari 3, maka tripeptida. Ya. Kalau jumlahnya sudah lebih dari 10 asam amino, itu bisa disebut polipeptida. Nah, ya, jadi peptida itu jumlah asam aminonya sebenarnya kurang dari 50. Kalau lebih dari 50 kita sudah sebut protein. Nah, biasanya protein itu terdiri dari 100 hingga 10.000 asam amino. Oke ya. Nah, kalau tadi bingung ya, tadi bicara ikatan peptida. Ikatan peptida itu sebenarnya di mana? Ikatan peptida itu terbentuk antara gugus amina dan karboksil. Jadi kalau dilihat di gambar, sini gugus amina tadi kan NH ini ya. NH kemudian dengan karboksilnya COOH. Nah, nanti amina itu akan terbentuk di sini sehingga H2O-nya lepas ya, yang ada jadi tersisa NH dan CO. Nah, yang hijau ini ikatan peptidanya. Gitu. Ya. Nah, kalau protein ingat ya, berarti jumlahnya dia bisa tersusun dari lebih dari 1 polipeptida. Oke. Nah, untuk penggambaran ya dari suatu rantai protein itu biasanya dimulai dari N terminus ke C terminus. Jadi di situ kita bisa lihat N terminus itu adalah gugus amina pada asam amino. Ya, jadi di NH ini nanti N sebagai N terminusnya, kalau yang COH atau karboksilat ini sebagai C terminusnya. Selalu digambarkan atau dituliskan ya seperti ini, dari N terminus ke C terminus. Nah, asam amino itu juga diklasifikasikan ya. Salah satunya berdasarkan tipe gugus R atau rantai sampingnya.
Nah, jadi ada 5. Ini nanti tolong dihafalkan dan dipahami ya. Mau nggak mau harus ya ikut bisa menyebutkan contohnya. Asam amino dengan gugus R nonpolar. Kalau nonpolar itu kan berarti sifatnya hidrofobik ya. Nah, itu nanti ada 8 ya asam aminonya. Alanin, triptofan, metionin, tirosin, dan sebagainya. Kemudian ada asam amino yang punya gugus samping itu polar, tapi netral. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti dia uncharged. Kalau uncharged itu berarti dia netral. Nah, di sini ada serin, treonin, glutamin, dan asparagin. Dan ada asam amino bermuatan negatif dan positif, serta ada asam amino yang khusus, ya. Nah, nanti penggolongan ini juga bisa dilihat dari ini ya, gambar ini. Jadi yang uncharged itu rantai samping polar netral, kemudian rantai samping non-polar hidrofobik, ada special case, ada juga yang positif dan negatif. Oke, bisa dilanjut. Selain itu, asam amino juga bisa dibedakan ya, berdasarkan sumbernya. Jadi kita bisa mendapatkannya dari mana? Kalau untuk yang esensial itu dapatnya dari makanan. Kalau non esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, ya jadi esensial ini banyak ya, lebih banyak dari yang non esensial. Dan ini sangat penting, yang sangat dibutuhkan, maka suplainya harus terpenuhi dengan baik. Kita bisa peroleh dari pastinya daging-daging, kemudian sayur, buah juga ya, banyak sekali. Kalau yang kategori terakhir ada conditionally essential. Ini bisa diproduksi pada kondisi tertentu saja, misalkan starving atau kelaparan. Kemudian juga dalam kondisi sakit, itu sel di tubuh masih bisa menghasilkan, tapi untuk jenis tertentu saja, seperti arginin, sistein, vitamin ya. Nah, ini untuk penggolongan berdasarkan sumber. Ibu, mohon maaf suaranya kecil. Iya. Ya, kadang memang sinyal wifi-nya naik turun juga ya. Ini tolong diingatkan. Nah, di sini ya, kemudian ada list juga nama-namanya, disertai nama sistematik, beserta fungsi. Coba ini dibaca-baca dulu. Kira-kira mana istilah yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan. Ya, nanti saya jelaskan. Yang lainnya kalau tahu fungsinya juga, nanti boleh menjelaskan kalau ada temannya yang masih bingung dengan istilah-istilah ini. Ini kalian semester berapa? 1? Atau semester? Semester Ya, 1. semester 1 ya. Oke. Mungkin bisa dicek dulu dari tabelnya. Oke, bagaimana? Ada yang belum dipahami dari fungsinya? Bagian yang mana?
Coba Ananda Nabila. Ini fungsi-fungsinya dari sekian banyak ada yang belum dipahami. Yang mana, Ananda? Paham semuanya? Insya Allah paham, Ibu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, neurotransmitter itu apa, Nabila? Apa, Ananda? Neurotransmitter? Mungkin bisa dijelaskan teman-temannya. Neurotransmitter ada sinyal organik endogenus membawa sinyal di antara neuron. Membawa sinyal kemana? Tadi loh senyawa kimia yang dibawa kemana? Apakah dibawa ke otak, ke neuron? Dibawa ke sistem saraf pusat, Ibu. Ke otak. Ke otak. Ya. Oke. Jadi ini untuk yang fungsi pertama ya. Inhibitor neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Jadi neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang membawa pesan ke otak ya, yang nanti akan ditindaklanjuti dengan respon. Misalkan kita mau bergerak ya, berjalan, memegang, itu harus ada sinyal dulu ke otak yang dibawa, kemudian nanti baru direspon dengan pergerakan. Nah, di sini glisin juga bisa berperan sebagai penghambat neurotransmitter ya. Misalkan ketika aktivitas pergerakannya sudah harus dihentikan, maka sinyalnya juga bisa dihambat. Gitu ya, dengan asam amino. Kemudian pengenalan substrat. Ini berkaitan dengan fungsi enzim. Ya, enzim ketika beraktif nanti bisa bereaksi dengan substrat untuk menghasilkan produk, ya bisa senyawa tertentu. Nah, untuk pengenalan substratnya ini nanti bisa dibantu dengan alanin, gitu. Jadi banyak sekali ya fungsi-fungsinya di dalam tubuh terkait dengan metabolisme, kemudian juga pembentukan atau penyusunan struktur tertentu, misalkan lesin untuk protein otot. Ya, kemudian asam glutamat di situ untuk merangsang juga ya saraf di lidah. Kita tahu kalau glutamat itu untuk ini ya, penyedap makanan. Nah, MSG itu kita katakan micin itu nanti ion-ionnya bisa digunakan untuk merangsang lidah sehingga kita bisa merasakan rasa umami ya, rasa yang enak itu rasa-rasa micin, kemudian jadi ingin terus memakan. Nah, dan ada asam aspartat sama ya, pembangkit neurotransmisi juga. Nah, kemudian yang lainnya ada untuk regenerasi di otot, kemudian untuk lisin ini untuk pembentukan niacin. Ya, niacin adalah vitamin B3 ya, yang sangat diperlukan tubuh supaya tidak mengalami penyakit pellagra. Kemudian menentukan konformasi protein, ini untuk sistein. Nah, konformasi itu apa? Konformasi itu adalah perubahan struktur dari protein, itu ya. Itu namanya konformasi. Kemudian ada prekursor, ada arginin, histidin, ini adalah prekursor. Jadi prekursor adalah
senyawa ya yang terlibat dalam reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa lain. Jadi dalam tubuh ini kita bisa produksi histamin dengan cara mengubah histidin, namanya prekursor. Oke, masih banyak ya nanti fungsi-fungsinya. Mungkin tidak hanya yang saya tampilkan di tabel, bisa dicari lagi. Oke, mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Oke. Nah, ini tadi ya, nanti kita bisa lihat ya, tadi yang protein-protein berdasarkan sumber atau tidak, berdasarkan sumber esensial atau non esensial bisa juga dilihat di sini. Oke, jadi paling tidak kalian juga harus paling tidak ya hafal mana yang esensial dan non esensial. Kemudian yang punya gugus R polar atau positif negatif itu apa saja paling tidak ya kita hafalkan 3 lah masing-masing dari setiap kategori ya. Kalau bisa ya lebih banyak dari itu. Oke, kemudian juga ada metionin ya. Metionin itu untuk penyerapan selenium dan juga seng sebenarnya. Dan ada detoksifikasi untuk pengeluaran racun. Kemudian ada prolin untuk keseimbangan osmotik sel dan komponen protein. Oke. Baik, kalau sudah bisa kita lanjutkan ke struktur. Ya, struktur protein itu ya nanti dibedakan lagi ada yang primer, sekunder, tersier, dan kuartener ya. Jadi ada 4 strukturnya, tolong itu diingat-ingat, dipahami perbedaannya. Untuk struktur primer itu yang sederhana, mudah sekali ya, karena itu hanyalah rangkaian amino yang linier ya. Jadi yang memanjang begitu ya. Di situ ada ikatan peptida. Nah, itu. Jadi hanya rangkaian asam amino linier atau memanjang. Kemudian nanti ada struktur sekunder di mana struktur itu ya terbentuk ketika polipeptida itu terlipat secara berulang. Ya, dan membentuk pola tertentu dalam pembentukan protein. Untuk yang tersier itu adalah gabungan dari struktur sekundernya. Ya, jadi nanti struktur sekunder itu ada pola-polanya. Nanti ketika itu juga bergabung membentuk struktur tertentu itu kita bisa sebut struktur tersier. Kemudian ada struktur kuartener ya, di mana protein tersusun lebih dari 1 polipeptida. Dan ini bisa juga gabungan dari struktur tersier. Oke, bisa kita. Nah, di sini ya.
Ini perbandingan dari keempat struktur tersebut. Jadi ada bulat-bulat itu adalah asam aminonya ya. Asam amino yang tersusun memanjang. Kalau yang sekunder nanti bisa bentuknya spiral, bisa lembaran. Kalau yang di tersier gabungan ya dari sekunder. Nah, kemudian nanti yang lebih kompleks lagi strukturnya itu yang kuartener. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, bulat-bulat, ini asam amino dari N terminus ke C terminus. Kemudian kita lihat kalau di zoom, maka di sini ada leusin, fenilalanin ya, cysteine yang dihubungkan ikatan peptida. Jadi ini interaksinya sederhana. Kemudian masuk ke sekunder. Nah ini, jadi tadi rantai ya asam amino tadi itu bisa melipat ya, saling berinteraksi dengan yang lain, melipat membentuk pola tertentu secara berulang. Nah ini bisa menghasilkan bentuk spiral seperti yang ini, saling Ih, BP oma iki nyekeli ae awakku. Benci aku BP oma gini. Atak BP ini. Tapi kuwi ra iso niki emot. Oke. Lanjut ya. Struktur yang ketiga, dilihat dulu.
Jadi itu supaya tidak bingung ya, karena tersier itu bisa gabungan dari sekunder, maka kita lihat kalau primer itu digambarkan lurus, kalau sekunder itu sudah mulai berpola. Nah, nanti pola-pola yang bisa tadi helix dengan lembaran atau helix-helix dengan lembaran ketika bergabung ya ada interaksi lagi, maka membentuk struktur tersier. Nah, jadi lebih rumit ya. Pada struktur tersier nanti bisa ditemukan ada ikatan hidrogen, kemudian ada disulfide bridge ya, kemudian ada interaksi hidrofobik dan juga interaksi ion. Coba di sini kalau interaksi ion yang ini ya ionic bond, kita bisa lihat interaksi terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif dengan gugus samping yang bermuatan negatif. Jadi dilihat dari gambarnya, kemudian ikatan hidrogen ya sama, lalu ada disulfide bridge. Ini terbentuk pada asam amino bergugus samping sulhidril SH itu ya. Dan yang terakhir ada hydrophobic interaction. Jadi kalau yang primer hanya ikatan peptida, simpel ya, kemudian nanti masuk ke sekunder, ada hidrogen, ada tersier lebih banyak lagi, ya karena strukturnya lebih rumit. Oke, nanti yang keempat ini kuartener. Ya, untuk kuartener di sini saya berikan contoh globin tadi ya. Ada nanti polipeptida alfa, beta, masing-masing 2 unit. Kemudian di situ ada FEM ya. HEM dan Fe. Ini yang penting untuk pengangkutan oksigen di dalam darah. Jadi darah merah atau eritrosit ya. Nanti untuk pengangkutan oksigen. Nah, contoh dari struktur ini adalah protein-protein globular. Jadi kalau protein globular itu proteinnya bisa berbentuk spiral atau bulat, kemudian contohnya itu ada hemoglobin, kemudian ada albumin ya. Nanti bisa dicek ya contoh-contoh lain dari yang punya struktur kuartener. Nah, terkait dengan struktur protein itu juga tadi ya saya bilang bahwa struktur protein itu bisa mempengaruhi fungsinya ya. Jadi ketika struktur itu berubah, maka fungsinya juga bisa berubah atau bahkan hilang. Nah, proses perubahan struktur yang menghilangkan fungsinya maka disebut denaturasi ya. Ini banyak faktor penyebab, bisa dari proses pemanasan, penambahan asam atau larutan basa, kemudian faktor garam ya, juga agitasi mekanik. Nah, tetapi untuk ya kondisi tertentu struktur dan fungsinya bisa dikembalikan ya sehingga proses ini disebut renaturasi. Biologis dari kondisi setelah terdenaturasi ya kita sebutnya renaturasi. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan contoh proses denaturasi dan renaturasi.
Ya. Siapa? Angelita? Ya. Mungkin ya. Devira mungkin. Contoh denaturasi. Maaf Ibu, Iya. tadi pertanyaannya contohnya ya Bu. Mm-mm. Nah contohnya itu seperti putih telur yang memadat jika dipanaskan. Oke, jadi proses saat kita menggoreng itu ya, itu putih telur ketika dipanaskan ya dengan penggorengan suhu tinggi, maka dia membentuk struktur yang memadat, itu dikatakan denaturasi gitu ya. Tadi siapa namanya? Aldilia Ibu, Aldilia Rizka. Aldilia. Oke. Mungkin yang renaturasi. Ada? Yang laki-laki mana ini suaranya? Mungkin ada Alfiano, Adiaksa, kemudian berapa ini laki-lakinya? Ini Fauzi, Andi Lukman, Akadin Ahmad, ini wajahnya mana ini? Ahmad. Nah, Arya Adi, hadir apa enggak Arya Adi? Yo, Arya Hadir, Adi. Ibu. Nah, iya, mana wajahnya coba? Nah, itu ada Ananda Satria juga itu. Ayo, contoh renaturasi. Ya, Lukman. Oke, nanti dicari ya. Dicari dulu. Jadi siapa yang ditanyakan? Oh, nah masuk ke fungsi ya. Nah, fungsinya ada banyak ya. Tadi disebutkan temanmu ada enzim. Benar, jadi enzim bentuk peptida itu adalah enzim. Enzim itu penting untuk mengkatalisis proses metabolisme. Jadi semua reaksi dalam sistem biologis bisa dikatalisis oleh enzim. Nah, sekarang enzim-enzim apa yang sudah kalian ketahui?
Mungkin 1 atau 2 enzim beserta fungsinya. Ayo, coba. Kemudian enzim Amilase dan menjalankan amilase. reaksi. Ya, Fauzi. Enzim lipase sama amilase. Oke, Kak, itu untuk apa? Fungsi yang lipase, Bu. Fungsi lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase untuk mengkatalis hidrolisis amilum. Oke, jadi untuk pemecahan lipid ya tadi, kemudian juga untuk amilum. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya jenis enzim yang ada di dalam tubuh kita, dan semuanya itu terlibat dalam suatu reaksi katabolisme yang tujuannya juga di sini bisa untuk memperoleh energi dari makanan, ya. Kemudian nanti energi yang dihasilkan dari proses pemecahan oleh enzim ini akan ditransfer ya oleh protein ke seluruh sel. Jadi untuk ya makanan, untuk keberlangsungan hidup di sel itu perlu energi. Nah, nanti pemecahan itu kan bisa dari makanan yang kita konsumsi ya. Senyawa-senyawa yang kita konsumsi, nutrisi, nah itu nanti diproses dengan bantuan enzim. Nah, jenis protein bisa sebagai enzimnya juga bisa membantu dalam transfer energinya. Kemudian dalam ekspresi gen, ya jadi kalau tadi saya bilang DNA itu kan mengandung gen nanti akan terekspresi ya bisa menghasilkan produk misal protein seperti itu. Nah, yang mengontrol dan membantu proses transkripsi, translasi atau ekspresi gen itu sendiri itu juga dibantu oleh protein. Ya, kan tadi ada enzim-enzim ya. Jadi RNA polimerase itu ya. Kemudian juga ada namanya transkripsional factor atau faktor transkripsi itu juga bisa protein gitu ya. Jadi yang mengontrol ya proses transkripsi di nukleus itu. Kemudian nah untuk kontrol yaitu di ini ya, berarti yang masuk poin 2, protein meregulasi ekspresi gen, memastikan ekspresi gen itu sesuai tipe sel dan kondisinya. Ya, jadi gen itu kan ada banyak. Nah, nanti produk yang dihasilkan dari ekspresi gen itu juga tergantung dari di mana lokasi gen itu terekspresi. Itu yang perlu diingat ya. Misalkan di rambut, nanti bisa memberikan warna rambut hitam, pirang ya. Kemudian juga bisa menentukan bentuknya rambutnya ikal, lurus ya, atau seperti bergelombang besar dan sebagainya itu juga terkontrol oleh gen. Ya, jadi gen itu ekspresinya bergantung pada lokasinya, tipe-tipe selnya, dan kondisi saat itu, gitu ya. Kalau di kulit ya bisa menghasilkan pigmen melanin misalkan untuk memberikan ini ya warna kulit, jadi lebih gelap atau terang. Nah, jadi protein itu dihasilkan sebagai bentuk ekspresi gen, tapi juga nanti protein itu ada yang berfungsi untuk mengontrol ya atau membantu proses ekspresi gen itu sendiri. Nah, kemudian di respirasi. Respirasi ya ini diperlukan juga untuk menghasilkan energi juga. Jadi di sini ada kompleks multiprotein yang berperan sebagai pompa protonnya ya dari satu sisi membran ke membran lainnya dengan melawan gradien elektrokimia.
Ini untuk respirasi di dalam sel, ya. Di tanaman ada juga fotosintesis kan, ya, proses pembentukan makanan istilahnya ya, nanti dari CO2 yang terakumulasi kemudian dengan bantuan klorofil, menghasilkan klorofil nanti membantu proses fotosintesis. Ini ada selain di tanaman juga di alga dan cyanobacteria. Nah, selama proses itu berlangsung nanti ada 10 protein berbeda yang juga bertanggung jawab ya dalam reaksi tersebut, yaitu pengubahan energi cahaya menjadi ATP dan NADPH. Ini kan sumber energinya ya. Dan juga nanti terlibat dalam reaksi gelap, di mana nanti mereduksi CO2 menjadi glukosanya. Nah, glukosa ini ya yang dikatakan sebagai makanan yang tadi mau dihasilkan. Dengan bantuan CO2, ya, kemudian cahaya, nanti bisa menghasilkan glukosa. Nah, selain nanti protein itu membantu di proses reaksi terang dan gelap, juga bisa mengumpulkan ya atau memfokuskan masuknya cahaya ke bagian daun, sel-sel yang di daun itu. Nah, itu juga fungsi dari proteinnya. Nah, transport solut melalui membran, di mana di sini masuknya energi dan molekul, ya, serta keluarnya produk limbah dikendalikan oleh protein yang fokus mengatur transport molekuler melewati membran. Jadi kita tahu ya kalau ya katakan di bakteri ya, itu kan ada membran sel, kemudian di sel mamalia, di tanaman itu semuanya selnya ya ada lapisan membran selnya. Nah, membran sel ini sangat penting karena bersifat selektif permeable. Ya, artinya menyeleksi mana-mana zat atau komponen yang bisa keluar masuk ke dalam sel. Maksudnya masuk ke dalam sel dan keluar dari sel. Nah, itu kan ada ion ya, kemudian ada molekul-molekul berukuran besar, ada oksigen, ada air, banyak sekali yang melalui membran. Nah, di situ nanti ada protein yang akan mengontrol dan menyeleksi. Jadi protein itu memang menyusun membran itu ya, dia akan terikat ya, membentuk struktur membran di situ. Nah, nanti ada yang bersifat hidrofilik ya, hidrofilik. Nah, nanti akan mengatur mana saja yang bisa terlarut dan masuk ke dalam sel. Kemudian setelah sel itu bekerja ya, melakukan metabolisme, kemudian menghasilkan limbah, maka atau metabolit yang tidak diharapkan itu juga akan nanti buang, bisa keluar melalui membran. Jadi nanti kita akan banyak bicara terkait transport solut melalui membran di topik yang terakhir ya, di transport membran. Kemudian juga protein sangat diperlukan dalam komunikasi seluler, karena di sini protein bisa berfungsi sebagai chemical messengers atau pesan kimia ya, yang membawa pesan yang nanti menjadi sinyal untuk sel sehingga sel bisa merespon ya. Jadi komunikasi sel di sini ya melalui chemical messenger, molekul yang dilepaskan oleh sel pemberi sinyal dan bertindak pada sel target. Jadi antar sel itu ya, itu bisa tetap
aktif itu karena mereka saling berkomunikasi. Nah, komunikasi dengan apa? Dengan mengirimkan sinyal-sinyal kimia gitu ya, yang nanti akan diterima oleh reseptor di sel, kemudian nanti akan direspon. Nah, direspon bisa ya tergantung apa aksi dari sel tersebut. Nah, chemical messenger itu bisa berupa hormon ya. Jadi di sini menggunakan senyawa kimia ya. Nah, di sini protein peptida sebagai extracellular messenger. Nah, pengikatan messenger dengan reseptor berikan struktur reseptor yang ditransmisikan ke central sistem imun. Berarti sistem yang mengirim sinyalnya tadi ya. Di sini ada dua perannya sebagai reseptor terikat membran dan juga sebagai transducer. Dimana kalau transducer nanti berarti protein itu menyampaikan pesan awal dari reseptor ke komponen sekunder dari sistem di sitoplasma. Jadi itu mengirim apa sih sebenarnya ya? Contoh saja kalau ada gula ya masuk ke tubuh kita dalam jumlah tinggi, maka itu sel nanti bisa segera mendapatkan sinyal ya bahwa oh ini misalkan ada hormon insulin kan, insulin itu yang nanti mengenali gula dalam tubuh, maka jika ada kadar gula tinggi maka insulin itu akan merespon ya, bisa mengantarkan sinyal menyampaikan ke sel kalau di sini proses butuh segera diproses atau dipecah gulanya gitu ya. Jadi kalau begitu nanti glukosanya bisa dipecah jadi energi, sebagian nanti bisa disimpan di hati dan otot gitu. Nah, jadi banyak sekali ya sinyal-sinyal itu. Sinyal apa bahaya, kemudian sinyal adanya kelebihan nutrisi atau kelebihan produk metabolit dari sel. Nah, itu bisa disampaikan sehingga sel bisa segera memberikan respon yang berbeda. Nah, kemudian protein juga di sini penting untuk pengenalan molekuler, di mana protein nanti terlibat dalam interaksi antara antigen presenting cell dan T helper limfosit. Ini kan kalau masih semester awal mungkin belum belajar imunologi ya. Jadi di sini adalah komponen dari sistem imun kita, di mana ketika ada antigen ya bahaya masuk ke tubuh maka sistem imun akan merespon. Di situ ada komponen-komponen seperti sel T, sel B ya, kemudian ada yang namanya APC. Nah, ini nanti akan aktif dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk bisa merespon dengan tujuan mengeliminasi antigen atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh tadi. Ya. Nah, di situ banyak sekali komunikasi yang melibatkan protein. Gitu ya. Oke. Mungkin dari sini dulu. Ada yang ditanyakan? Coba saya klik ya, supaya masih bisa mereview.
Bagaimana? Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini untuk fungsi-fungsi protein? Atau mau mungkin menanyakan yang sebelumnya? Juga bisa. Silakan yang mau bertanya. Mungkin Anissa Cakra ada yang ditanyakan. Anissa. Mau menanyakan apa? Sepertinya tidak, Bu. Oke, coba tadi. Contoh renaturasi belum selesai kan tadi. Mungkin ada yang mau menyampaikan renaturasi. Seperti apa renaturasi? Izin bertanya, Bu. Oh, bertanya Pak menjawab. Ya, Bu. Tadi kan saya mencari contoh dari renaturasi itu dapatnya itu adalah menghangatkan susu. Nah, apakah benar, Bu, begitu? Ya, bagaimana? Ya, dijelaskan loh prosesnya bagaimana. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Apakah benar begitu? Kan cuma dapat dari gambar saja, Bu. Jadi, salah satu dari renaturasi adalah menghangatkan susu. Nah, itu tidak ada penjelasannya. Begitu, Bu. Baik, tadi yang disampaikan Andi ya, bahwa contoh renaturasi itu adalah menghangatkan susu. Nah, mungkin ada yang itu tadi hanya dari gambar. Kalau prosesnya mungkin ada yang mau menjelaskan. Mungkin ini, Bu. Oh ya, Aldilia ya. Proses kembalinya protein ke bentuk asal. Apa itu Bagaimana? betul ya, Bu? Bagaimana? Proses kembalinya protein ke bentuk asal. Berbentuk asal. Nah, kaitannya dengan menghangatkan susu tadi. Setelah dia dingin, dia tidak berubah proteinnya. Kalau telur kan tadi berubah menjadi padat dan tidak bisa kembali lagi. Sedangkan susu kan cuma dihangatkan dan kalau udah suhu ruang dia akan kembali lagi susu seperti itu. Jadi tadi kan denaturasi itu kan ada pengaruh suhu, ya, kemudian kadang penambahan larutan yang mempengaruhi pH ya, sehingga dia tadi kalau kita nambah asam, nambah basa itu juga bisa merubah strukturnya. Nah, kalau kita menggoreng telur itu ya putih telurnya itu kemudian langsung terjadi perubahan struktur di situ sehingga dia akan memadat dan tidak bisa pulih kembali ya. Nah, kalau pada proses penghangatan susu tadi disampaikan karena masih menghangatkan berarti masih pada kondisi suhu yang dalam rentang yang aman, maka struktur proteinnya itu nanti bisa kembali lagi ya. Jadi pada saat penurunan suhu. Itu. Jadi nanti bisa kembali lagi. Jadi tidak langsung seperti yang telur itu. Ya, kecuali kalau kalian mendidihkan susu. Ya, makanya kalau kalian mau memanaskan susu itu kan tidak boleh sampai mendidih ya. Apalagi sampai dibiarkan terlalu lama kalian tinggal. Nah, itu nanti katanya di situ adalah rusak susunya ya. Jadi di situ akan terjadi kerusakan bukan kerusakan tapi perubahan struktur pada protein ya, jadi terdenaturasi ikatan-ikatannya ya itu bisa terlepas seperti itu. Nah, tapi kalau masih dalam posisi menghangatkan berarti kan tidak sampai mendidih, di situ masih mempertahankan
kondisinya sehingga nanti ketika sudah turun itu bisa kembali lagi ya, renaturasi. Jadi mungkin saat panas itu mungkin ada perubahan penyesuaian lagi pada bentuknya, makanya konformasi ya, perubahan struktur protein itu konformasi. Kemudian nanti kalau sudah selesai tidak sampai mendidih, maka akan bisa kembali lagi ke struktur awalnya. Oke. Nah, mungkin tambahkan lagi ya. Jadi selain itu kembali lagi ke fungsinya, selain dari pengenalan molekuler, kemudian untuk transfer solut di membran, kemudian sebagai chemical messenger, membantu penyampaian pesan untuk komunikasi sel, ya. Kemudian ada fotosintesis juga pada tanaman. Nah, protein di sini bisa sebagai penyusun ya, yang saya sampaikan untuk menentukan karakteristik atau morfologi suatu organisme. Di situ protein juga berperan penting sebagai penyusun. Contohnya itu penyusun sitoskeleton dan matriks ekstraseluler. Jadi pada tubuh kita ada otot ya untuk membantu pergerakan, untuk melindungi tulang ya bagian lebih dalam itu kan ada otot. Nah otot skeletal dan jantung itu ya itu kan disusun oleh protein ya. Nah otot itu penting untuk penggunaan energi ya. Proteinnya penting untuk penggunaan energi, kemudian pada jaringan adipose itu penting untuk nanti menyimpan lipid kompleks ya. Banyak sekali mungkin untuk metabolisme, transport, dan mempertahankan morfologi jaringan. Ya, maaf. Makanya kita harus suplai protein setiap hari dari makanan. Ya, makanan, minuman, ya, protein tadi hewani dari daging, kemudian kalau protein dari tanaman, protein nabati dari kedelai, kacang-kacangan, ya. Nah, itu kan harus kita konsum supaya kita terus mendapatkan suplai asam amino yang bagus, suplai protein itu membantu kelancaran proses metabolisme, transport ya, dan juga untuk regenerasi sel-sel di tubuh kita. Kemudian ada koordinasi gerakan. Nah, ini ya, karena kaitannya juga di otot. Maaf. Nah, kalau ini belum di ini ya, maaf ya. Belum saya slideshow. Nah, ini ada kaitannya juga dengan mikrotubul ya. Mikrotubul ini kan komponen ya, komponen yang terlibat di dalam pembelahan sel atau mitosis. Nah, nanti di situ saat terjadi pembelahan kromosom ya, nanti akan mulai terbentuk mikrotubul. Nah, itu yang mengkoordinasi gerakan kromosomnya waktu itu ya pembelahan. Kemudian mikrotubul juga berperan sebagai jalur pergerakan vesikel dan organel di dalam sel, ya. Kemudian juga ada kinesin, ya. Kinesin ini juga termasuk selain tubulin ada kinesin, yaitu protein yang menggerakkan vesikel pada mikrotubul. Jadi kalau kalian belajar tentang cell cycle, ya siklus sel, di mana sel nanti
akan mengalami mitosis, ya. Ada proses kan di situ, mulai dari pelepasan, kemudian pembentukan mikrotubul, penarikan ke masing-masing kutub, ya. Kemudian terbentuk secara utuh. Nanti masih ingat? Nah, di situ nanti ada peran juga protein, ya. Masih ingat apa enggak ini? Sebenarnya materi mungkin SMA juga ada ya, saya kira. Nah, oke. Kalau yang tadi itu kan ini ya, fungsi-fungsinya secara umum. Jadi ini bisa di level ya, di manusia, di tanaman, di hewan, di bakteri juga ada proses ini ya. Kemudian kalau aplikasi protein dalam medis itu juga sangat banyak. Karena protein itu bisa sebagai target obat ya. Nah, obat farmasetika bekerja dengan mengikat enzim, reseptor, ion channel, protein transport atau nuklear protein. Kemudian obat golongan serotonin, ya. Nah, ini terlibat dalam reuptake inhibitors seperti Prozac, ya, untuk merawat depresi dan kecemasan. Obat ini menghambat protein transport otak yang terlibat dalam pengambilan serotonin. Ya, jadi protein ini ada di seluruh tubuh ya, maksudnya menyusun di dalam setiap sel organisme, maka dia di situ punya peran yang macam-macam, ada yang enzim, ada yang hormon, ada yang sebagai struktural tadi, ada yang sebagai reseptor, ada yang untuk transport ya. Nah, jadi protein-protein itu kemudian akan terlibat juga dalam pengembangan penyakit tertentu. Nah, untuk mengatasi penyakit itu maka obat itu banyak ditargetkan ya. Obat itu banyak diarahkan untuk mentargetkan protein itu ya, yang akan membantu proses atau memanipulasi sistem imunnya. Ini kira-kira paham nggak ini aplikasinya sebagai target obat? Ya, jadi ada beberapa penyakit ya, penyakit saraf misalnya berkaitan dengan neurotransmitter ya, pengiriman sinyal ke otak tadi untuk memberikan respon. Nah, nanti kalau ternyata sinyal yang diarahkan ke otak itu sinyal yang mengarah ke kerusakan sel atau mutasi, maka di situ nanti sinyalnya bisa dihambat. Nah, sinyal itu kan tadi kan sinyal kimia kan bisa berupa protein toh. Untuk menghambat kerja dari neurotransmitter itu, ya. Kemudian juga misalkan protein transport, ya itu kan penting untuk pengambilan serotonin. Nah, itu juga nanti kalau serotoninnya terlalu banyak bisa memberikan efek negatif, maka proteinnya ini yang harus dihambat oleh obat supaya menekan atau mengurangi jumlah serotonin yang terambil, gitu ya. Oke, mungkin dari Jin dulu. Mana? Bingung? Sudah cukup paham dengan protein, struktur, dan beberapa fungsinya? Sebelum nanti kita bicara lebih jauh.
Oke, jadi mungkin nanti ya silahkan kalian baca-baca lagi fungsi protein karena memang ya protein itu terlibat dalam segala proses di sel dan kalian mungkin belum juga banyak ya belajar mata kuliah lain gitu. Nah, jadi nanti ada hal-hal mungkin istilah-istilah yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan minggu depan dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi kalau ada istilah-istilah yang sekarang masih bingung nanti bisa saya jelaskan lagi. Ya, misal kalau metabolisme saya kira semuanya sudah hampir tahu ya. Ekspresi gen juga harusnya semester awal sudah belajar. Mungkin yang belum lebih ke sistem imun, kemudian transport membran seperti itu. Nah, kemudian nanti aplikasi dalam medis, ya coba dibaca-baca dulu ya. Protein sebagai target sebagai farmasi harusnya nanti akan banyak bersinggungan dengan hal. Maaf Ibu, suaranya tidak ada. Mohon maaf, tidak ada suaranya, Ibu. Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, ya. Bu. Oke, jadi silakan nanti dibaca-baca lagi materinya. Jika ada istilah-istilah yang belum dipahami, bisa ditanyakan lagi minggu depan. Kemudian nanti kita masih bicara terkait protein, struktur, fungsi. Ya, tadi sudah berarti tinggal aplikasinya dan juga beberapa jenis protein tertentu akan saya jelaskan lebih dalam ya. Sebelum kita menuju ke topik yang terakhir. Gitu. Untuk PJMK silakan nanti berkoordinasi dengan saya untuk pertemuan minggu depan ya. Baik, Ibu. Yang ingin disampaikan sudah saya akhiri sampai di sini ya. Sampai selesai. Suaranya kecil, Bu. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Salam jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.